sama bentuk molekul, kita ada dua metode untuk nyari bentuk geometri sama bentuk molekul ini. Satu adalah teori hibridisasi, tapi aku bahas terpisah. Yang satu adalah teori ini, FSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion. Ini tuh sebenarnya tujuannya itu mau nyari jumlah pasangan elektron terikat. Kadang-kadang ada guru yang nulis PET sama aja, I itu ikatan, T itu terikat. Pasangan elektron ikatan, PET pasangan elektron terikat. Pasangan elektron bebas. Kadang-kadang ada guru yang nulis ini totalnya adalah pasangan elektron. Kadang ada guru yang nulis domain elektron. Ini dia ngomong domain elektron ikatan. Ini domain elektron bebas. Itu sebenarnya adalah istilah yang sama aja. Pada saat kita mau nyari jumlahnya, berarti kita harus tahu rumus Lewis. Dan ini di sini kalau misalkan kita lihat, DEI itu sebenarnya adalah domain elektron sekitar atom pusat, itu adalah pasangan elektron. Jumlah pasangan elektron DEI itu sama dengan pasangan elektron terikat atau PET. Domain elektron bebas itu sama dengan pasangan elektron bebas. Ini sama ini kalau ditambah itu pasti hasilnya itu. Kalau dia 3, kemungkinannya adalah terikatnya 3 bebasnya 0 atau terikatnya 2 bebasnya 1. Nggak ada kemungkinan lain. Kalau dia 4, itu ada 3 kemungkinan sebenarnya. 4 0, terikat 4 bebas 0, terikat 3 bebas 1, atau terikat 2 bebas 2. Dan ini akan ngefek ke bentuk molekulnya. Pada saat kita bicara tentang bentuk geometri itu berarti bentuk asalnya. Bentuk molekul itu bentuk jadinya. Kalau dia terikat 2 bebas 0, kita bisa tulisin simbolnya dia itu sebagai AX2. A itu menunjukkan atom pusat, X itu untuk jumlah yang terikatnya. Kalau kita punya terikat 3 bebas 0, berarti simbolnya adalah A untuk atom pusat, X3, berarti maksudnya terikatnya ada 3. Kalau dia terikatnya 2 bebasnya 1, maka ditulis dalam bentuk simbol A, A-nya 1, X-nya itu ada 2, karena dia terikat 2, bebasnya 1, E-nya 1, E itu untuk yang bebasnya. Kalau dia jumlahnya sama-sama 3, maka bentuk geometrinya itu sama. Ini coba lihat nih, trigonal. Trigonal itu sebenarnya adalah segitiga. Kita bisa tulis segitiga datar, sama aja. Karena dia adalah bidang datar. Jadi ini bentuknya itu adalah dimensi 2. Ini juga dimensi 2. Ini juga dimensi 2. Garis lurus atau linear namanya. Pada saat kita mulai dari jumlahnya itu 4, nah ini bentuknya adalah dimensi 3. Jadi kalau misalkan kita mau gambarnya itu sebenarnya dari bawah sini loh. Ini bentuknya limas. Ini sebenarnya ini harus dihubungin semua, terus kemudian ini dihubungin ke puncak juga, kayak seperti itu. Jadi limas yang di dalamnya ada limas lagi. Ini ada kakinya kayak gitu. Bentuknya dimensi 3. Ini ku gambar garis biru seperti ini, itu menunjukkan bahwa bidang datarnya itu situ. Jadi dia bukan bentuknya bidang datar, tapi dimensi 3. Saya balik lagi ke yang jumlahnya 3. Kalau yang dia itu jumlahnya 3, kalau dia itu terikat 3 bebas 0, berarti semuanya keisi dengan yang diikat, atom-atom yang diikat. Atom pusat itu jumlahnya lebih dikit daripada atom pusat. Atom yang terikat, X simbolnya, itu lebih banyak daripada atom pusat. Atom pusat itu cuma 1. Kalau misalkan dia ada 2, itu bukan level yang dipelajari di SMU, itu di kuliah. Jadi atom pusatnya udah pasti cuma 1. Kalau dia itu terikat 2, bebasnya 1, jadi sebenarnya posisi yang ini itu nggak ada, makanya dia di sini di titik-titik. Jadi bentuk jadinya itu akan seperti ini. Kalau dia itu terikatnya 2, bebasnya 0, ini berarti posisi untuk yang bebas. Jadi bentuk jadinya itu. Ini bentuk geometri. Bentuk geometrinya itu adalah trigonal atau segitiga datar. Bentuk jadinya planar bentuk V itu yang ini. Kayak gitu maksudnya. Kalau yang dimensi 3 namanya adalah tetrahedron atau tetrahedral, sama aja. Sudut yang ini 109,5 itu sebenarnya nggak perlu dihafalin karena senyawa yang berbeda dia sudutnya berbeda sebenarnya. Ini standarnya. Belum tentu sudutnya segitu kan, dan nggak ada rumus yang mengaitkan tentang senyawa apa sudutnya mesti berapa, nggak ada. Ini cuma pembagian biasa. Jadi sudut 109,5 itu sudut ini loh.
antara rusuk yang ini sama ini itu 109,5, ini sama ini 109,5, ini 109,5, terus kemudian ini juga 109,5, ini juga 109,5. Itu maksudnya sudutnya. Yang dia jumlahnya masih 4, kalau dia terikat 3 bebas 1, berarti posisi yang di sini ini hilang. Ini digambar di sini. Nah, ini kan nggak ada. Nah, kalau dia hilang, maka dia akan jadi seperti ini. Namanya adalah piramida trigonal. Piramida trigonal itu segitiga piramida, sama aja. Kalau untuk yang dua terikat 2 bebas 2, namanya adalah planar bentuk V, karena memang dia bentuknya kayak huruf V. Ini kan huruf V, kayak gini. Gampang. Jadi sebenarnya kita tinggal bayangin bentuk bendanya, terus kemudian kita hafalin. Kalau dia jumlahnya itu adalah 5, berarti ada 4 kemungkinan, yaitu adalah terikat 5 bebas 0, terikat 4 bebas 1, terikat 3 bebas 2, terikat 3 bebas 2, bentar ya, terikat 3 bebas 2, atau terikat 2 bebas 3. Kita lihat yang terikat 5 dulu, bentuknya kayak seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah 5 segitiga yang dia itu ada di atas dan di bawah. Ini 5 segitiga, ini kan kalau kita gambarkan dia 5 kan, 5 dengan alas segitiga, ada 2 biji, jadi dia bentuknya segitiga gini. Dia ada yang di atas, terus kemudian ada juga yang di bawah, kayak gini. Itu gitu. Ini alasnya. Pada saat dia itu jumlahnya full, bentuk geometri pasti sama dengan bentuk molekul. Bipiramida trigonal. Bi itu berarti kan double. Apa ya yang bisa kepikir ya? Biseksual kali. Dia punya seks kelamin ganda gitu kali. Biseks. Ya itu nggak terkait sih sebenarnya. Pokoknya kalau dia bi, itu berarti dia ada double. Bipiramida trigonal itu berarti artinya segitiga piramida dengan ujung kepalanya ada 2 di sini. Kalau dia 4-1, berarti ada yang bebas 1, yang hilang itu yang ini, bukan yang atas atau yang bawah, dan dia akan jadi bentuk kayak seperti ini. Namanya adalah bidang 4 atau tetrahedron terdistorsi. Kalau misalkan di sekolah itu dikasih nama yang berbeda, ikut di sekolah. Ini itu sudut yang berbeda. Eku itu berarti maksudnya ekuatorial, berarti maksudnya dia itu berada di sini, di bidang datar. Sudut 120 itu berarti maksudnya ini 120, ini 120, ini 120. Aks itu maksudnya aksial. Aksial itu berarti maksudnya sumbu yang ini dengan sumbu yang ini. Ini sudutnya 180. Terus kemudian aks eku itu berarti maksudnya aksial ekuatorial. Aksial itu ini, ekuatorial itu ini, berarti ini sudutnya itu 90. Ya nggak usah dihafalin sebenarnya. Aks eku berarti maksudnya ini aks, ini eku, berarti ini sudutnya 90. Ya banyak, kalau mau hafalin ya boleh. Terus kemudian kalau misalkan dia itu 3 lawan 2, berarti yang ini sama ini tuh hilang. Bentuknya kayak huruf T. Ini planar bentuk T. Jadi gampang hafalinnya sebenarnya. Bentuk geometri itu nggak pernah berubah ya. Kalau dia itu jumlahnya sama, yang berubah adalah bentuk molekulnya. Pada saat kita punya kayak gini, 2 terikat 3 bebas, berarti ini tuh hilang. Dia akan jadi bentuknya itu garis lurus, namanya linear. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat linearnya itu sama kayak seperti ini, tapi ini linear yang dimensi 2, linear yang asalnya dari dimensi 2. Yang ini itu adalah linear yang asalnya dari dimensi 3 sebenarnya. Jadi beda. Pada saat kita bahas untuk yang 6, sebenarnya ada yang lebih dari 6. Maksudnya ini nggak terbatas cuma sampai di 6 aja, 7 juga ada. Cuma ada hafalannya sendiri. Saya kasih cuma 6. Terikat 6 bebas 0, namanya oktahedron. Bentuknya kayak gini. Ini berarti segi 4, 5 segi 4, 5 segi 4 atas bawah. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu kayak gini. Gambar jelek ya. Ini kayak gini. Namanya adalah oktahedron. 60. Kalau dia 51, yang hilang itu salah satu, atas saja atau bawah aja boleh. Berarti ini tinggal 5 segi 4 dong. Ini namanya piramida segi 4. Kalau dia terikat 4 bebas 0, berarti yang atas sama bawah hilang. Namanya adalah planar segi 4. Planar itu bidang datar.
Atau kita bisa ngomong segi 4 datar, sama aja sebenarnya. Sekarang kita coba latihannya. Kalau kita mau ngerjain bentuk molekul sama bentuk geometri, berarti kita harus tahu rumus Lewis. Gambar daripada rumus Lewis. H2O adalah ikatan kovalen. H2O kalau kita gambar, berarti H-nya ada 2, O-nya ada 1. Kalau misalkan lupa cara gambar rumus Lewis, lihat di video sebelumnya. H-nya mau nangkep 1, O-nya mau nangkep 2. Tapi O elektron valensinya itu ada 6. Tahu dari mana? Ya lihat di sistem periodik unsur, terus kemudian bikin konfigurasi. Ini kan mau menangkap 2 elektron, hidrogen kan mau menangkap 1 elektron. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu seperti ini. Itu untuk hidrogennya. Kalau kita mau ngelihat bentuk molekul, yang kita lihat tuh sebenarnya adalah lingkaran daripada atom pusat. Kita nggak peduli yang atom di sekelilingnya dia. Jadi yang ini yang kita hitung. Pasangan elektron terikatnya berapa? Pasangan elektron terikat atau pasangan elektron ikatan, ya ini loh yang dipakai sama-sama. Itu adalah pasangan elektron terikat. 2 pasang. P itu pasang. Berapa pasang, bukan berapa biji ya, berapa pasang. Ini itu adalah pasangan elektron bebas. Ada berapa? Pasangan elektron bebas itu berarti jumlahnya ada 2. Jadi kalau misalkan kita jumlah pasangan elektronnya semuanya itu ada 4, 2 tambah 2. Kalau kita tulis, berarti atom pusatnya itu A simbolnya, terikatnya itu adalah 2, bebasnya itu adalah 2. Nah, sekarang dari sini kita bisa tahu bentuk geometri itu apa, bentuk molekul itu apa. Tinggal yang diminta apa? Bentuk geometri sama bentuk molekul atau bentuk molekul aja. AX2 E2, tinggal lihat jumlah totalnya 4 kan, berarti kita tinggal cari yang 4. 2 ini kan planar bentuk V atau non linear. Itu kalau misalkan kita disuruh nyari bentuk molekul planar bentuk V. Satu contoh lagi, misalnya NH3. Ya gambar lah NH3. N hanya ada 3. H tadi kan menangkap 1 kan. Ya, sekarang kita bikin konfigurasi buat N. Berarti 25. Berarti di sini mau nangkep berapa? Nangkep 3 elektron ya. Ini mesti bisa, nggak bisa gambar rumus Lewis, nggak bisa ngerjain untuk molekul. N itu jumlah elektron valensinya ada 5. Udah kegambar. H sesuai dengan aturan duplet karena dia hanya butuh 1 elektron lagi untuk mencapai kestabilan duplet. Ya, sekarang kita lihatnya yang ini, yang atom pusat, yang nitrogen. Terikatnya berapa, bebasnya berapa? Pasangan elektron ikatannya ada 3. 1, 2, 3. Ini pasangan elektron bebas ya. Pasangan elektron bebasnya cuma ada 1. Jumlah semuanya ada 4 pasang. Nah, dari sini kita bisa tulis AX3E1. Ya mau apa? Bentuk geometri, bentuk molekul. Nah, kalau bentuk jumlah yang terikat sama jumlah yang bebasnya udah tahu, bentuk geometri sama bentuk molekul itu gampang sekali. Jumlah totalnya 4, 31, mana 31? Ini, ya ini 31. Tuh, piramida trigonal sama tetrahedron bentuk geometrinya. Oke, sekarang tinggal latihan ya.